kemudian kita dapat bersekutu bersama, berkumpul bersama, mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai selesainya dengan baik. Perlu saya sampaikan bahwa rangkaian acara kita diawali dengan puji-pujian dan doa pembuka, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh rektor, kemudian sharing bersama keluarga besar UKW, selanjutnya refleksi dengan tema Stakeholder of Time oleh Pendeta Evangelis Dr. Agus Mesta KP, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Yayasan, kemudian persiapan doa untuk ibadah dan mediasi, kemudian ibadah kontemplatif, meditasi, dilanjutkan dengan makan siang. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan ada dalam games, outpost, next sore penutup dan kita berpisah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk games ini melibatkan seluruh sivitas akademika UKW. Jadi yang orang tua, anak-anak juga sudah disiapkan games untuk kita masing-masing. Jadi bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Yang membawa anak-anak sebentar, mohon kerjasamanya untuk kita ada dalam games. Ini bukan maksud apa-apa, hanya untuk memeriahkan dan jalin silaturahmi kita antara kita dengan baik. Oke, mari silakan saya. Lagu nomor berapa? 30. Jamuan Tuhan pernah memanisi. Jamuan Tuhan
Boleh kami juga yakin ya Tuhan. Shalom. Shalom. Kalau bisa saya dari Pak Ketua diajarin. Selamat oleh Shalom. Ini karena ini jadi sabuk itu. Kalau yang Sabah bilang selamat oleh kita bilang Shalom. Kalau yang Sabah bilang Shalom, yang di belakang bilang selamat oleh itu saya bagus sekali pada waktu kami. Baik, Bapak Ketua Pengurus dengan Mama yang hadir bersama kita pada kesempatan pagi ini. Saya lihat ada Ibu Wakil Rektor sana, Ibu Prof. Magda dengan Bapak hadir juga pada kesempatan pagi ini. Kita semua, Ibu Dr. Damaris Kuli dengan anak-anak, Bapak Mesdetan yang sendiri, ya. Ini pantun luar biasa di Bapak Mes, ya. Saya buat anak-anak dan kemudian saya lihat semua hari ini banyak yang kita hadir dengan keluarga, dengan anak-anak. Ini satu sukacita besar di hari ini di tahun 2023 ini. Kita ada dalam momentum rekoleksi. Saya tidak membahas dia punya makna teologisnya, tapi saya mau lihat dari arti bahasanya. Rekoleksi itu berarti mengumpulkan kembali, ya. Jadi ada mengumpulkan kembali. Ya. Koleksi ulang, ya. Koleksi ulang. Ya. Kalau begitu ada sesuatu yang hilang. Ya, rekoleksi ini saya artikan dengan arti saya sendiri dari sudut pandang ibu saya. Ini kita lagi hari ini kita mencas, cas. Kita ada untuk kita cas. Berarti selama ini banyak energi yang terkuras, ya, yang dari aki atau dari sel, ya, itu sudah terkuras dan dipakai. Berarti ada rongga-rongga kosong, ruang-ruang kosong di dalam sel itu yang kemudian perlu diisi kembali, ya, perlu diisi kembali dengan cara kita cas kembali baterai itu, cas kembali aki, cas kembali sel itu, seperti solar sel. Pagi-pagi dia terisi, ya, dia rekoleksi, ya, malam terpakai, ya, besok isi lagi, malam pakai lagi. Kita pakai energi yang ada dalam diri kita selama 1 tahun dan kemudian kita mengambil kesempatan hari ini di dalam rekoleksi ini untuk kita coba membuat refleksi sebagai bagian atau cara untuk mengisi kembali, ya, mengisi kembali energi yang terkuras selama 1 tahun. Energi itu tentu adalah hal baik, hal positif. Ya, semangat pekerja, ya, ada semangat kerja yang kita sudah tunjukkan, yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Ya. Ada relasi-relasi baik, ya, ada relasi-relasi baik yang kita lakukan selama 1 tahun. Dan tampaknya karena kita memanfaatkan itu dari waktu ke waktu, ini semangat itu dari makin seperti lampu, dia makin meredup. Tapi kita tidak membiarkan supaya dia lalu padam. Cepat-cepat kita harus isi kembali lewat hari ini, momen yang kita mau pakai bersama-sama. Bapak Ketua Pengurus sebentar akan menolong kita untuk bagaimana cara untuk mengisi kembali daya yang sudah kosong terkuras pada selama 1 tahun ini. Kita isi kembali, kita punya relasi baik. Mungkin dalam 1 tahun ini
terkuras dari aspek relasi hubungan kita yang makin berjarak, makin dekat, karena ada satu atau dua hal tertentu. Ya, mari kita lewat momen hari ini kita kembali untuk merapatkan hubungan kita. Kenapa hari ini memang harus dengan keluarga? Karena segala aktivitas yang kemudian terjadi di UKAW yang dilakoni oleh kita yang adalah staf UKAW itu kemudian berdampak kepada keluarga kita. Sehingga bagi saya ini penting untuk keluarga kita ada dalam sebuah persekutuan keluarga besar Universitas Kristen Artawacana Kupang. Karena itu kita hadir di sini dengan keluarga itu penting. Ya, sehingga di dalam pengisian kembali ini, ya, makna kita rekoleksi ini dalam paling tidak dari sudut pandang saya, ya, untuk mengisi kembali ini adalah mengisi kembali hal-hal baik yang sudah mulai luntur. Kita isi kembali, mari naikkan kembali. Kita start ulang. Ini mau restart. Setelah kita isi, ya, setelah kita isi, maka kita restart dia, ya. Mari kita restart. Harapannya setelah kita isi, ya, dan kita restart, ya, besok dan seterusnya kita restart, ya, dan dia mulai kembali di UKAW, itu akan makin bagus, ya. Kita punya kinerja akan makin bagus. Kita punya hubungan relasi personal akan makin bagus karena kita sudah rekoneksi dan kita akan restart, ya, kita akan makin bagus. Sehingga kita sangat berharap, ya, rekoneksi ini akan menambah daya bagi kita, menambah tenaga bagi kita, membuat pikiran kita makin fresh, ya, membuat pikiran kita makin fresh dan akan mendorong kita untuk mendekatkan kita. Selama ini barangkali ada selama 1 tahun ini ada hal-hal yang membuat kita ambil jarak, maka mari kita kembali kita berdekatan, karena hanya dengan persekutuan yang erat itu kita mampu untuk bersama-sama membangun UKAW ke depan dengan baik. Dan momen rekoleksi ini adalah momen untuk mendekatkan kembali kita, ya, banyak hal, mendekatkan kembali kita dengan kerja yang baik, mendekatkan kembali relasi komunikasi kita, mendekatkan kembali kita dengan relasi kita bersama Tuhan. Itu semua adalah konsep paling tidak rekoleksi menurut saya. Dan karena itu saya ucapkan selamat bagi semua teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman lain saya yakin akan berangsur-angsur hadir, karena kemarin dari kementerian ada mengatakan kepada saya bahwa ada nanti jam 10 baru ada Ibu Lisbeth dan ini akan hadir. Ya, saya kira mari kita manfaatkan waktu beberapa jam di hari ini untuk kita cas kembali, ya, cas kembali, mengisi kembali kinerja baik yang ada, yang telah hilang terkuras selama 1 tahun, untuk kita sama-sama bangun UKAW ke depan. Tuhan Yesus menolong kita di dalam momen hari ini. Shalom. Shalom semuanya. Sudah boleh selamat tonaye buah peligi usip Yesus dokan git. Terima kasih. Tema yang panitia berikan kepada saya untuk kita sharing ini
yaitu makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa. Berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan tentu kita berdasarkan pada teks ini, dan seperti yang Bapak Rektor tadi katakan, rekoleksi ini punya manfaat penting bagi kita untuk kita kembali mengumpulkan energi positif, aura positif dalam rangka kita meningkatkan komunikasi relasi yang baik di Universitas Kristen atau Wacana yang kita cintai. Nah, saya akan memulai seri ini dengan membaca teks yang panitia sudah buat. Tapi sebelumnya mari kita tenangkan diri, kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan agar supaya seri kita ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jika berkenan, saya jemput kita semua berdiri. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kalau tema bahwa kita makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa, ini sebetulnya bukan apa. Karena kita semua yang hadir di sini adalah orang beriman. Kita juga orang saudara. Kita juga sudah berbuat kasih selama ini satu dengan yang lain. Nah, bagian ini memang memberikan gambaran yang kuat tentang kesatuan iman dan persaudaraan orang-orang Kristen pada awal-awal kekristenan itu. Coba kita membayangkan sebuah orkestra. Sebuah orkestra itu dia terdiri dari berbagai alat musik. Ada trompet, ada biola, ada trumpet, ada berbagai-bagai instrumen di sini. Bahkan juga ada penyanyi yang disiapkan juga untuk menyempurnakan orkestra itu. Nah, sebetulnya ketika kita berada di UKW, kita semua adalah bagian dari orkestra itu. Tiap-tiap orang dengan kapasitas, potensi diri, punya kemampuan, punya kelebihan masing-masing,
yang berbeda-beda, pakat yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, kita memberi sumbangsi bagi sebuah lagu, bagi sebuah musik yang indah seperti sebuah orkestra. Kalau musik itu berdiri sendiri, dia tidak terlalu indah. Tapi ketika dia digabung, didamaikan bersama, berjalan bersama, maka dia akan menghasilkan satu pujian yang indah yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ini menurut saya bisa menjadi pengantar bagi kita untuk memahami, menunjuk untuk tenaga teknik siap-siap siapa yang mau bicara mewakili kita. Jadi bisa juga munculkan hal-hal yang menurut Bapak Ibu tenaga teknik ini hal-hal yang mungkin mengganggu kita. Ini kesempatan kita share. Ini hal-hal yang mungkin tidak adil dalam meningkatkan iman kita, meningkatkan kasih persaudaraan kita, dalam meningkatkan sikap berbeda rasa kita. Jadi kita bisa merasakan teks ya, teks firman ini kita fokus pada seri kita. Silakan, ada yang tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah bangun. Silakan tenaga teknik duluan ya. Mesti ada yang memulai supaya yang lain tergerak untuk berani bicara. Kalau tidak ada, saya tunjuk dari staf perpustakaan duluan ya, ada staf perpustakaan. Ada Ibu Berta, apa lagi? Ada Ibu Tersiana, no? Ada Ibu Tersiana, siapa lagi? Riko mana Riko? Oh, Riko ada. Riko ada tondo-tondo itu dia harus siap. Philip yang jago menyanyi itu ada kok, Philip. Philip tidak ada kok. Adik Riko, Philip. Oh ada. Philip itu siap. Silakan dari staf perpustakaan siapa mau memulai duluan? Bapak Ketua biasa mulai saja karena adik-adik semua ragu-ragu. Kalau mic itu Bapak Ketua. Pak, aku ada kok tekan. Ada Pak. Kita perikanan. Tekan ekonomi, bagus. Ibu Pendeta Arli sini. Lawrence ada kok? Lawrence Tete. Mari sini. Lawrence ada? Lawrence Takesa. Lawrence ada, Lawrence ada. Ada ketemu siapa ini? Ya. Darius.
saja yang ngomong? Tidak ada hubungan apa-apa. Memberi kerja. Sampai itu saja. Karena saya, oke. Mau kenal saya? Kenal. Dari kapan itu berkenalan? Mantan. Apakah kenal karena saya pejabat? Bukan. Sampai hari ini kita dua masih punya apa yang memberi kekuatan untuk dia punya hubungan. Kami dua dari kerja di orang betul dari doi. Ali kenal saya. Dari mana kenal? Orang tua. Dulu papa nama siapa? Waktu lu punya bapak meninggal, saya hadir, dulu saya menangis dia. Kenapa saya nangis? Keluarga. Makin beriman, makin bersaudara, makin berbeda rasa. Yang dimulai pertama beriman. Iman yang ikat kita ini semuanya jadi satu. Dari seorang sahabat saya berpersonal, tapi itu juga bersaudara karena iman. Amin. Dan hal lain kita juga kuat karena iman. Lebih dari sekarang lebih semau, kita juga kuat karena iman. Ini anak, dia tidak tahu kenal saya, tapi ayahnya adalah saya. Kami dua pendeta sama-sama. Dan karena itu makin beriman, makin bersaudara. Berarti persaudaraan kita diikat oleh apa? Diikat oleh apa? Oleh iman. Kita semua ada di sini karena persaudaraan dalam iman. Kalau iman terganggu, persaudaraan terganggu. Kalau persaudaraan terganggu, berbeda rasa terganggu. Berbeda rasa itu orang Ambon bilang, alih rasa beda rasa. Itu. Kalau alih rasa membeda sama rasa, tidak berbeda rasa. Mengapa? Persaudaraan akan itu terganggu. Persaudaraan terganggu karena apa? Iman terganggu. Jadi kekuatan kita semua ada di sini. Kalau tadi bilang kita cas, sebenarnya kita cas iman. Universitas ini lahir karena iman. Ya. Jadi kami ada di sini adalah representasi dari kita semua. Waktu kita mendirikan universitas ini pertama kali, tidak ada modal apa-apa, tidak ada. Uang 1 sen pun tidak ada. Lalu pendeta-pendeta senior yang para ahli, bahkan Profesor Abinemo sendiri dari Jakarta, kamu urus TTS sudah bisa membuat universitas. Urus TTS sebaik-baiknya. Tidak punya apa-apa kok mau bangun universitas. Tapi Pak Joko katakan begini, pendeta dong ini ajar ketolong bilang iman sebiji sesawi pindahkan gunung. Kita mau bangun universitas, mereka yang tidak punya iman. Saya ingat keras bahasa itu. Pak Joko yang bilang, ini pendeta dong ini naik mimbar ajar kita punya iman sebesar biji sesawi pindahkan gunung. Bikin universitas bukan gunung kicik anak sampai bisa. Nah kalau begitu apa yang menjadi modal utama untuk membangun universitas ini? Iman. Ternyata gunung hambatan itu diratakan. Atau semua ada di sini karena dasar kita iman. Ya, jemaat pertama berkumpul karena iman. Mereka tidak berkenalan apa-apa. Tiba-tiba Roh Kudus turun, jadilah 3.000 orang.
mereka semua akrab dan segala-galanya karena iman. Jadi we are here based on faith. Kita semua ada di sini karena iman. Jadi akan menolong kita bukan berkumpul kalau tiap tahun, tiap hari Senin kita perkuat iman kita. Sukses ini akan maju ke depan kalau iman kita. Kalau sukses ini tergoyang-goyang, itu artinya iman juga. Jadi kelihatan kalau ini mulai tergoyang-goyang, berarti iman kita juga mulai goyang. Persaudaraan kita mulai tergoyang karena iman kita bergoyang-goyang. Kita beri aplaus untuk Bapak Mere. Ya, mulai silakan, sudah pas 5 orang ada depan berdiri dah. Jadi Bapak Upo habis, Bapak Usu habis, Adik Ane dan Bapak Darius ya. Bergiliran sudah. Ini terima kasih Bapak Mere sudah pilih untuk membantu kita. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah di depan. Nah, Bapak Upo lanjut ya. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua yang luar biasa, ada bersama-sama dengan kita, Bapak Rektor, bahkan seluruh saudara yang tempat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada mentor kami, senior Lembaga Peradilan Indonesia hadir di sini, Bapak Yeslan Mai dari Pontianak, ada bersama-sama dengan kita semua. Dengan satu kesatuan yang sungguh luar biasa. Bapak Yes, Bapak Ketua yang ada depan. Ya, Bapak Yes maju di depan. Ya, ini orang Alor yang terdampar di Pontianak. Ya, luar biasa dalam satu cinta kasih Tuhan. Kemarin kami mengundang beliau untuk sekiranya kalau berkenan ada bersama-sama dengan kita pada kesempatan yang berbahagia saat ini. Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin menjadi pengkhianat seperti Yunus, masuk dulu di perut ikan, dibawa lari dulu supaya saya tahu itu proses perjalanan itu seperti apa. Ketika Yunus ditelan oleh ikan besar hanya untuk mau percepat proses, nanti Tuhan tangkap kembali, baru dia tahu dia punya proses persoalannya dari mana. Sekiranya kita di UKAW ada juga yang seperti begitu Pak Ketua. Ya. Nabi yang nakal. Iya, nabi yang nakal. Tetapi Apalagi dosen UKW. iya, ya, begitu Pak Ketua. Jadi Bisa sunakal apa ya, itu? nabi saja nakal, apalagi kita manusia biasa. Ya. Dalam satu proses yang dilalui oleh Yunus, ketika dia sudah mengalami proses ditangkap oleh Tuhan, maka dia menyadari sehingga dia mengikuti kembali jalan yang benar dari mana dia mulai proses sampai pada dalam membangun satu komitmen kerja. Kita tidak hanya saja bermodalkan dengan iman, tetapi ada rasa yang harus menaruh rasa percaya diri pertama, Pak Ketua. Kalau kita tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana iman itu akan tumbuh dalam kepribadian kita. Jadi saya harus percaya diri dulu bahwa saya ini adalah orang Kristen. Ya. Kalau saya sudah merasa percaya diri bahwa saya adalah orang Kristen, maka iman itu akan bertumbuh secara perlahan-lahan di dalam kehidupan kita. Tadi dalam Alkitab bilang seperti biji sesawi. Saya tidak tahu iman ini mungkin lebih kecil dari biji sesawi, Pak Ketua. Tetap saya yakin dan percaya bahwa saya hidup ini oleh karena iman percaya saya yang diajarkan oleh orang tua, sehingga saya boleh menikmati kehidupan bersama seperti sekarang ini. Dalam satu cinta kasih kita ada di UKAW dalam relasi kerja. Tidak hanya saja kita menjadi seorang pemimpin, tetapi kita juga harus menjadi orang yang dapat membangun komunikasi yang baik. Kalau kita sudah memberikan komunikasi yang baik, membangun kesejahteraan komunikasi yang baik, maka segala sesuatu itu pasti akan lahir
dalam sebuah cinta kasih yang baik untuk memberikan kekuatan dalam tatanan kehidupan kita. Sebesar apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita tidak ada persatuan dalam membangun komitmen, maka segala sesuatu itu tidak akan berakhir, pasti akan hancur. Kegoyahan itu pasti akan datang secara perlahan-lahan. Mungkin dari saya demikian, Bapak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bapak Ibu. Perkenalkan diri. Dan kita pada di sini. Apa yang dirasakan ketika ada di sini? Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Shalom semua. Ada damai di hati. Saya ada di sini karena saya merasa bahwa saya bagian dari keluarga besar UKAW, dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Terus kami membimbing mahasiswa yang di luar yang tidak beraktivitas, yang tidak serius dalam Tuhan, dimuridkan mereka menjadi murid Kristus, dan harapan bahwa ketika mereka dunia kerja mereka juga dimandirikan seperti Bapak Ibu yang mengabdikan diri di kampus ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya dan kesempatan kehormatan Dan awalnya UKW ya, tidak ada punya uang apa-apa, hanya oleh karena kekuatan iman, bahkan keraguan ya, dari beberapa orang. Jadi Bapak, kita bersyukur Bapak Ketua Yayasan kita adalah juga pendiri, tokoh pendiri, legenda hidup UKW yang masih hidup sampai saat ini ya. Beliau mulai dari yang susah bersama dengan semua orang yang awal-awal ya, berjasa untuk bersama-sama membangun UKW, sampai dengan hari ini Bapak saya bukan hanya satu profesor. Di tangan Bapak Ketua Yayasan ini sudah ada 2 orang profesor ya, Bapak Profesor Bukit Jalupa dan Ibu Profesor Magda. Ini sesuatu yang luar biasa, dan beliau juga dalam paparan visi dan misi yayasan tahun lalu ya, kita juga sudah diberi gambaran kita akan mencetak lagi rektor-rektor kepala dan calon-calon guru besar ya, calon-calon guru besar. Jadi apalagi Bapak Rektor yang baru juga punya program paling kurang dalam beberapa tahun ke depan ada 10 orang calon profesor yang bisa dihasilkan selama kepemimpinan beliau. Nah, ini kita berharap ya. Jadi itu kata kunci. Kita tidak perlu takut akan kekurangan kita, tapi kita karena iman pada Tuhan kita berani bersama-sama melangkah untuk membangun Tuhan. Dan saya juga mencatat apa yang tadi dikatakan oleh adik Umbu ya. Sebetulnya kita semua juga kadang-kadang punya hati untuk memberontak terhadap panggilan Tuhan melalui posisi kita masing-masing. Kita ingin seperti Nabi yang nakal, seperti Yunus. Tapi tiap-tiap kali Tuhan menolong kita untuk memperkuat komitmen kita, ya, memperkuat komitmen kita. Mengingatkan kita kembali pada Immanuel, seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Yesaya tadi. Ini sesuatu yang mungkin penting untuk kita selalu kembali komitmen awal kita. Ketika kita dipanggil ya, kalau mungkin dosen-dosen awal itu belum ada fakta integritas. Tapi di tahun 2016 dan seterusnya itu sudah tiap para pejabat itu harus menandatangani fakta integritas ya, sejak zaman Bapak Rektor, mantan Rektor Bapak Ayub dan juga terus kita selalu punya komitmen. Semua pegawai juga termasuk kita berkomitmen untuk membangun UKW dengan sifat yang baik ya, punya keberanian, punya kedisiplinan dan lain sebagainya. Lalu kata kunci berikutnya yaitu kebersamaan. Kebersamaan ini penting. Yang bisa menyatukan kita seperti yang tadi Bapak Ketua Yayasan, kita sebetulnya dari berbagai suku, berbagai latar belakang. Tapi kita sudah berada di UKW, kita sudah dipanggil
oleh Kristus untuk bersama-sama membangun. Jadi kita tidak lagi memandang kita dari suku mana, tapi yang kita pandang ialah kita mau bersama-sama memajukan UKW. Kita mau majukan UKW bukan dengan hati yang murung menurut Bapak Usu, tapi dengan hati yang gembira. Kita lihat orang lain yang bukan dengan kekerasan, tapi memancarkan rasa kasih, rasa persaudaraan. Ini saudara kita. Kita tidak melihat mencari-cari dia punya kesalahan, kekurangan, dan omong di belakang-belakang. Tidak. Tapi dengan gembira, seperti Bapak Usu bilang, kita bagaimana membentuk hati kita. Tapi persekutuan kita di UKW saja tidak cukup. Kita juga harus punya visi kedua. Jadi arti bilang, kita harus juga bangun relasi dengan orang di luar UKW, relasi sosial, membangun kemitraan. Dan itu UKW sudah dalam beberapa tahun terakhir melalui program dari Bapak Werenpak dan Bapak Rektor yang lalu, kita bangun rumah-rumah ya, bagi para janda, orang-orang yang membutuhkan di kampung-kampung, di desa-desa, sebagai bukti nyata kehadiran kita kepada hubungan sosial yang masyarakat yang membutuhkan. UKW hadir di mana-mana. Baru-baru di sidang sinode juga UKW hadir di sana. Melalui mahasiswa dan alumni, mereka memberi sumbangan terbesar. Ya. UKW sebetulnya menghasilkan produksi lele yang besar. Ada ketua panitia Bapak Sekda malu kasih makan orang lele, jadi tidak mau kasih lele. Jadi beliau ganti dengan ayam kampung ya, jadi sup ayam kampung, sup lurus itu yang diberikan kepada seluruh peserta. Tidak apa-apa, karena memang banyak orang pada peserta juga yang tidak makan. Tapi UKW sudah berbuat yang terbaik ya, kehadiran sosial UKW berbela rasa dengan pihak luar itu sudah Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup ya sharing ini berdasarkan apa yang ditekankan secara garis besar oleh teman-teman semua yang telah memberikan pencerahan pemikiran yang baik. Ketika kita bersatu dalam iman dan berbagi dengan sukacita, kita menciptakan kasih, cinta yang memanjang untuk memuliakan Tuhan. Itu ibadah yang sebetulnya yang benar, yang sejati. Ya. Iman melahirkan kasih, dan kita memandang orang lain sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Orang lain sebagai teman untuk kita dukung untuk membangun UKW. Semua yang kita lakukan dalam kesatuan kasih adalah bukti cinta kepada Tuhan. Ya. Bukti cinta kepada Tuhan. Saya ingat salah satu pikiran dari Bapak Ketua Yayasan bahwa UKW ini bisa bertahan sampai hari ini karena semua pendiri dan orang-orang bekerja bagi Tuhan, bukan bekerja bagi manusia. Jadi yang kita lakukan di UKW harus kita pandang itu kita lakukan bagi Tuhan. Kolose 23 ayat 24. Kalau kita lakukan bagi Tuhan, Tuhan akan membalas, memberi berkat yang melimpah. Dan itu sudah nyata. Dalam kekurangan UKW ini didirikan, tapi Tuhan akhirnya memberi kelimpahan. Kita sudah punya 2 profesor, kita sudah punya banyak dosen yang berjabatan rektor kepala. Dan sebentar lagi kita juga akan memanen ya, orang-orang berkualitas yang lahir dari UKW. Ini kita berharap demikian. Jadi kalau saya bilang apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, ayat keempat, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kita berbuat bagi Tuhan, kita akan menerima bagian dari Tuhan. Jadi seperti yang di awal tadi saya tekankan, kita adalah bagian dari orkestra rohani yang indah, menciptakan harmoni dalam kampus UKW.
Mari kita terus memelihara kesatuan iman, berbagi kasih, berbela rasa. Itu adalah cara kita beribadah, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lupakan semua hal yang memisahkan kita, seperti yang pendeta Adi bilang. Tapi kita cari hal-hal apa yang bisa mempersatukan. Kita berbuat itu. Kita gali terus. Kita lupakan teman-teman yang terus mencari hal-hal untuk memisahkan kita satu dengan lain. Tapi kita rangkul teman-teman yang mau mempersatukan. Kita jalan bersama untuk membangun UKW. Kenapa? Karena kita buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Salam, terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Desa Petan yang telah memimpin seri kita, dan Bapak Ibu peserta rekoleksi yang kami muliakan, untuk lebih memperkuat seri kita akan ada dalam refleksi yang akan dipandu oleh, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mesbeh, yang akan dipandu juga oleh Ibu Pendeta Lince. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat di depan dengan tema refleksi kita, Stay Humble and Kind. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Bapak Pendeta dan juga Ibu Lince. Untuk itu saya silakan dua orang kekasih kita untuk mengambil tempat di depan untuk memandu refleksi kita, memperkuat lagi sharing yang sudah kita lakukan tadi bersama. Mari. Stay humble, tetaplah rendah hati dan baik hati. Nah, ketika membaca tema refleksi yang diberikan ini, saya mengingat satu ayat dalam Mika, kitab Nabi Mika pasal 6 ayat 14, dan Nabi Mika berkata demikian di bawah pengaduan dan perintah Tuhan terhadap umatnya. Ayatnya itu juga menjadi bahan yang menjadi ayat tema di sidang raya kemarin, sidang sinode kemarin. Hai manusia, telah diberitahukan apa yang baik kepadamu, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi dua kata ini ada dalam ayat ini. Stay humble and kind, menjadi baik dan tetap rendah hati. Nah, apa sih yang menjadi indikator dan menjadi bahan yang dapat menolong kita memahami stay humble dan kind? Pasti Bapak B sudah mempersiapkannya, dan biarlah ini menjadi bagian yang akan membuat kita menjadi semakin seperti yang tadi dalam seri itu dikatakan, supaya kita makin beriman, makin bersaudara, dan makin berbelas kasih. Memang saudara kita ini di sini banyak saudara secara biologis, pasti ada kakak adik, ada saudara, ada ponakan, kita bersaudara. Tapi yang penting bahwa persaudaraan kita tidak dilandasi oleh persaudaraan biologis, tapi yang penting bagaimana kita beriman kepada Kristus, itu yang menjadi utama. Silakan waktu diberikan kepada Bapak, dan nanti ada sesi berdiskusi. Waktu diberikan kepada Bapak. Waktunya kita agak longgar sedikit ya. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang mau disampaikan ini renungan yang sudah saya sampaikan tanggal 4 September yang lalu, ketika universitas ini
dengan pertimbangan tertentu panitia meminta supaya itu refleksi tanggal 4 September itu disajikan kembali untuk menjadi bahan perenungan atau refleksi lebih lanjut. Nah, refleksi ini berdasarkan pada Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bisa minta tolong satu orang membacanya. Ada mic di depan. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari Pak Badri, ada mic setnya. Allah diulang ini menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di pohon terbangun di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai di tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti undang. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapati engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan dilahirkan setelah aku sudah lahir, sedangkan Tuhan sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu Sahabat-sahabat beriman sekalian, jadi sekali lagi ini renungan tanggal 4 September yang lalu ketika
karena kita dewasa. Dosen ada 155 ya, 56 ya, ada doktor 23 lagi kuliah. Mereka pulang, kita 40-an dokter. Kita sudah hasil 2 profesor. Ditambah lagi dengan ada 3 profesor yang bekerja sama dengan kita. Kita punya mahasiswa ada 5 ribuan. Seluruh kita pegawai, dosen dan tenaga pendidikan 200 lebih. Ini dewasa. Jadi ini menjadi pertimbangan NATS ini dipilih dengan tema itu. Saya juga diinspirasi berturut-turut. Memang saya tertegun Pak S. Juga berturut-turut 2 profesor dikukuhkan dan saya dapat inspirasi itu. Inspirasi pertama dari Rockcliffe ialah renewable energy. Inspirasi kedua dari saudara sefakultas saya, Pak Mamada, ialah bahasa itu mesti enak didengar, jelas dan dipahami. Komposisi mesti enak didengar, indah, mudah dipahami, dicerna. Nah, dan karena itu ini menginspirasi saya untuk membuat refleksi dari NATS ini. Dan karena itu saya ambil judul dari sebuah lagu. Dan judul itu ialah Stay Humble and Kind. Ini Pak Ayub di mana Pak mantan rektor? Pak Ayub selalu kasih ingat saya, Bapak saya tidak lupa itu renungan. Apa-apa juga you must stay humble and kind. Itu lagu yang ditulis oleh seorang aktor penyanyi perempuan di Amerika bernama Lori McKenna. Lagu ini menempati nominasi pertama baik di Amerika maupun di Eropa pada tahun 2016, 2020-an bahkan sampai sekarang. Jadi lagu ini begitu terkenal karena ini refleksi dari Lori McKenna. Dia berefleksi mengenai dirinya sendiri sebagai seorang istri dan seorang mama, dan berefleksi tentang suaminya sebagai seorang bapak dan kelima orang anaknya. Oleh karena itu lagu ini dia memberi pesan kepada suaminya, kepada 5 orang anaknya, dan kepada dirinya sendiri, yakni apapun keadaannya tetap tampil rendah hati dan baik hati. Always stay humble and kind. Sebagai seorang mama, Lori McKenna berpesan kelima anaknya. Kita kutip beberapa bait. Dia bilang begini, you know there's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Jika sepotong cahaya menembusi pintu depan, jangan lupa kunci di bawah kasur. Ketika masa kanak-kanakmu mulai bersinar, ingat tampil rendah hati dan baik hati. Go to church, cause your mom says. To visit grandpa every chance that you can. It won't be worth the time. Always stay humble and kind. Pergi ke gereja, kunjungi opa dan oma, baik dan nenek setiap
setiap ada kesempatan. Itu bukan membuang waktu. Itu tampilan kerendahan hati dan baik hati. Sebagai seorang istri, Lori Makena berpesan kepada suaminya dan sebagai seorang mama kepada 5 anaknya. Dia bilang, hold the door, say please, say thank you, don't steal, don't cheat, and don't lie. I know you got more times to climb, but always stay humble and kind. When the dreams you are dreaming come to you, when the work you put in is realized, let yourself feel the pride, but always stay humble and kind. Sambutlah para tamu di pintu, persilahkan mereka masuk dan ucap terima kasih. Jangan mencuri, jangan cerewet, jangan berdusta. Jika ada gunung-gunung sanggup didaki dan mimpi-mimpi menjadi kenyataan, jika pekerjaanmu berhasil dan membuatmu rasa bangga, namun ingat, tampil rendah hati dan baik hati. Don't expect the free ride from no one. Don't hold the grudge or cheat, and here's why. Bitterness keeps you from flying. Always stay humble and kind. Jangan harap menumpang gratis. Jangan menyimpan sakit hati, meskipun sebesar sekeping koin. Karena kepahitan terus menghadangmu untuk terbang, makanya selalu tampil rendah hati dan baik hati. Sebagai seorang istri, Lori Makena memberi peringatan kepada suaminya dan kepada dirinya sendiri. Dia bilang begini, know the difference between sleeping with someone and sleeping with someone you love. I love you are no pick up line, so always stay humble and kind. Ketahuilah betapa bedanya tidur bersama seseorang tanpa cinta dan tidur dengan seseorang yang sungguh engkau cintai. Saya ikhlas mencintaimu, makanya jangan ragu, selalu tampil rendah hati dan baik hati. Saudara-saudara, inti lagu ini adalah jadilah orang yang rendah hati dan baik hati, dan tampilkan itu dalam keadaan apapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Always stay humble and kind. Saudara-saudara, meskipun lagu ini lagu country, namun sangat alkitabiah, yang sesuai dengan kesaksian Alkitab yang baru kita baca tadi, yaitu Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Berkata-kata tentang Abraham yang ramah, Abraham yang rendah hati dan baik hati. Abraham tampil ramah kepada ketiga tamu yang mengunjunginya, meskipun ketiga tamu itu tidak ia kenal sebelumnya. Mereka adalah orang asing bagi Abraham, namun Abraham tampil begitu ramah. Keramahannya didemonstrasikan melalui dia berlari ke pintu kemah, menyambut dan menyapa ketiga tamu dengan hangat, menghormati dan menerima para tamu sebagai sebuah kesempatan yang istimewa, membasuh kaki para tamu sebagai tanda keredaan hati, menghidangkan hidangan temula dan kemudian jamuan utama sebagai tanda baik hati. Sesudah makan, barulah ketiga tamu itu dipersilakan menyatakan maksud kedatangan mereka, dan maksud kedatangan mereka adalah sebuah kabar gembira, yakni Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham melakukan yang terbaik kepada ketiga tamunya, seperti yang ia lakukan kepada Tuhan, seperti apa yang Pak Pendeta katakan. Saudara-saudara, sesungguhnya cerita ini panjang dan mengandung 1001 macam pesan. Tapi kita ambil satu saja dan kita pelajari
menunjukkan keramahan Abraham dinarasikan dalam sebuah prosesi yang lengkap dan mengesankan saat ia menerima ketiga tamu asing itu. Proses itu dimulai ketika Abraham melihat ketiga tamu itu. Dia keluar dari tempatnya dan beralih ke pintu dan menyambut dengan ramah dan seterusnya. Proses yang digambarkan ini merupakan sebuah demonstrasi keramah tamahan yang total. Bagi Abraham, keramah tamahan bukanlah sebuah pendekatan. Keramah tamahan bukan sebuah metode, bukan sebuah alat yang bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Kalau keramahan hanya metode saja, habis dipakai, tidak dipakai lagi. Tapi kalau keramahan adalah sebuah karakter, maka keramahan akan tampil kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Dan karena itu, always stay humble and kind. Lagu country Lori McKenna Stay Humble and Kind menjadi sebuah ilustrasi atau refleksi yang tepat mengenai keramahan Abraham. Ia melakukan yang terbaik seperti ia lakukan kepada Tuhannya dengan rendah hati dan baik hati. Keramahan Abraham dengan mengutip lagu Lori McKenna, kita belajar we might always stay humble and kind. Kita harus belajar terus-menerus tampil rendah hati dan baik hati. Kita diberi pesan dan melanjutkan pesan ini kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sesama kita, bahwa dari matahari terbit sampai ke matahari terbenam, always stay humble and kind. Teruslah berdoa kepada Tuhan sebelum tidur malam dan bangun pagi. Pertanda rendah hati dan baik hati di hadapan Tuhan. Rajin ke gereja, kunjungi opa dan oma, om dan tante, kakak adik, para sahabat. Itu bukan membuang waktu, tetapi itu tanda kerendahan hati dan rendah hati. Kalau matahari kita sedang bersinar, jangan lupa tampil ramah, rendah hati, dan baik hati. Tapi sebaliknya, jika matahari kita mendung, ditutup awan, tetaplah rendah hati dan baik hati. Selanjutnya, ketika ada kesempatan untuk kita mendaki sebuah gunung dan sampai ke puncak, jika ada mimpi yang menjadi kenyataan, lalu rasa bangga mulai menghinggapi. Ingat, pengalaman kepahitan hidup pernah menghadang kita untuk terbang. Makanya tampil rendah hati dan baik hati. Ingat baik-baik kata pengkhotbah, memang hari-hari terang itu menyenangkan, tetapi jangan lupa hari-hari gelap itu jumlahnya banyak. Makanya tetaplah ramah, rendah hati, dan baik hati. Hari-hari terang dan gelap itu bisa datang bergantian atau bisa datang bersamaan. Makanya always stay humble and kind. Kadang-kadang gelap satu belum habis, gelap satu sudah akan lagi. Bisa berturut-turut. Atau tahan nafas semua putus. Ini gelap semua pi. Ingat, stay humble and kind. Jangan harapkan sesuatu yang gratis dari siapapun. Bedakanlah orang yang mencintaimu dengan orang yang hanya mencari kesempatan. Jangan menyimpan sakit hati dan membuat orang lain sakit hati. Insafilah dan always stay humble and kind. Apapun yang dilakukan dan keputusan apapun yang diambil, lakukanlah yang terbaik. To do the best seperti kepada Tuhan. Makanya stay humble and kind. Abraham tampil ramah, rendah hati dan baik hati.
hati, ramah, rendah hati, dan baik hati, tidak membuang waktu, melainkan itu adalah saving energy, saving waktu dan energi. Bahkan keremahan dan kerendahan itu memberikan kesegaran. Keremahan dan kerendahan hati merupakan renewable energy, energi yang terus-menerus dibaharui dan tidak akan pernah habis-habisnya. Perjalanan Abraham masih amat panjang dan dia sangat butuh renewable energy. Perjalanan kita pun masih sangat panjang dan kita semua butuh energi yang terbarukan yang tidak pernah habis-habisnya digunakan. Saudara-saudara, sifat keramahan dan kerendahan merupakan nilai dasar dari core value kita, Imam Budaya, dan 8 nilai etika kita yang terus akan memberi kita renewable energy. Kita ada di sini dalam kepentingan itu, renewable energy, energi terbarukan yang tidak habis-habisnya kita pakai. Saudara-saudara, pengalaman kita juga menyatakan bahwa kalau kita tampil ramah, rendah hati, baik hati, mengampuni, mengasihi, atau melakukan buah-buah roh, kita mendapatkan kesegaran baru, renewable energy, sehingga menikmati kehidupan dengan sukacita dan bahagia, yang memberi berkatnya lebih daripada yang menerima. Kalau begitu, saudara-saudara, akhirnya we might always stay humble and kind. Tampillah ramah, rendah hati, dan baik hati kepada semua orang, kapan saja dan di mana saja, sebagai yang terbaik, seperti kepada Tuhan. Itulah sebuah energi terbarukan oleh Roh Kudus agar kita mencapai kinerja yang maksimal. Saudara, saya jemput kita berdiri, kita lakukan menyanyian manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Sudah ditulis kok? Ya. diapresiasi oleh saudara, teman, dan semua yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus, itu akan menjadi sebuah kultur organisasi dari UKW yang nampak akan berbeda dan menjadi ciri khas dari kita. Dimanapun kita berada, orang akan tahu bahwa itu teman-teman atau sahabat-sahabat yang dari Universitas Kristen Antawacana, karena menampilkan ciri stay humble and kind. Ada pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama-sama, dan dari pertanyaan refleksif ini
kita nanti akan memberikan 1-2 pendapat karena kita masih ada waktu 13 menit sebelum habis waktu yang telah disampaikan oleh panitia. Pertanyaannya demikian, pernahkah keangkuhan dan egoisme kita menyakiti Tuhan dan sesama? Lalu perubahan apa yang telah kita lakukan? Apa yang dirasakan dan dialami ketika orang lain humble and kind terhadap kita? Lalu bagaimana tanggapan kita? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pernahkah keangkuhan dan egoisme kita menyakiti Tuhan dan sesama? Lalu perubahan apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut? Yang kedua, apa yang dirasakan dan dialami ketika orang lain itu humble dan baik terhadap kita? Lalu bagaimana tanggapan yang kita berikan? Apakah tanggapannya sama atau tanggapannya malah lebih lagi, lebih humble and kind? Ini pertanyaan yang kita renungkan dan nanti akan 1-2 teman untuk memberikan jawaban mereka, jawaban dari masing-masing untuk menjadi bahan refleksi yang akan kita bawa pulang dan itu menjadi action kita tunjukkan dalam keseharian kita karena iman diperlakukan dengan lembut, hati sukacita, senang. itu tantangan saya. Malu juga. Tadi istri di depan sang pacar yang 1-2 tahun lagi kami belum menikah 50 tahun. Kalau mobil selalu pemuka pemasang lain. Orang di sebelah ada ketawa mau penuh pemuka mau asam dan bilang, kok kita gitu pemuka. Ya, tampil hamil dan kain itu juga. Kadang-kadang hati lain, muka lain. Betul. Itu pendeta Ronti bilang kadang-kadang kita muka itu topik. Ya. baik. Jadi waktu 2 menit yang sudah saya berikan dipergunakan dengan baik dan ditambahkan oleh Bapak Ketua. Iya, oh sudah angkat tangan. Silakan dari belakang dulu. Saya lihat Pak Alberkase. Silakan maju, Ibu Koli, maju Sah. Ini kan kita, dari kita untuk kita, Ibu Koli dan Pak Deta. Ternyata dari sisi dari sisi sana, sisi kiri saya, kiri luar Ibu Dian. Saya lihat Ibu Dian ada di belakang. Mungkin Ibu Dian mau menyampaikan teman-teman teologi. Mana Ibu refleksi dari secara biblis dan secara alkitabiah menguatkan kita. Atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, saya percaya dan saya yakin bahwa saya pernah menyakiti orang lain. Apa yang kemudian saya bisa refleksi dari aktivitas atau kesengajaan saya atau tidak sengaja saya itu? Kalau saya tahu bahwa itu saya menyakiti orang lain, saya biasanya menyesal. Pribadi ini pribadi saya tidak ada yang bawa itu semua. Saya menyesal dan saat itu juga saya ingin minta maaf. Itu kebiasaan dalam saya. Kalau dalam rumah tangga saya dan istri, kami tidak mau bawa persoalan itu sampai dengan matahari terbenam seperti Bapak yang tadi katakan. Apapun itu persoalan kami, apapun itu persoalan kami tidak boleh bawa persoalan itu tempat tidur. Mungkin bisa tempat tidur agak sensitif, tapi itulah kami mulai pacaran sampai dengan saat ini. Saya berpikir juga berbuat hal itu untuk banyak orang, terutama teman-teman dalam lingkungan Allah, dalam lingkungan KAW. Nah, kemudian masuk pada hal yang ketiga, apa yang kita rasa ketika orang lain berbuat baik kepada kita.
Saya rasa cemburu. Saya rasa cemburu. Itu hal yang betul-betul saya rasakan. Kenapa cemburu? Kenapa orang bisa, saya tidak bisa. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya ingin jadi baik dari dia yang bisa buat baik pada saya. Itu kan yang bisa saya rasakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu Koli, silakan. Baik, terima kasih Ibu Lonce, Pak Presiden telah memberikan bekal bagi kami untuk berefleksi. Pertanyaan yang pertama, pernahkah keagamaan dalam kebiasaan kita, saya, menyakiti hati Tuhan dan sesama? Sering. Dengan frekuensi yang tinggi, itu pengakuan yang jujur. Karena saya tahu saya manusia berdosa yang kadang-kadang pikir lain, omong lain, kerja lain, tulis lain, lapor lain. Jadi tidak sinkron, tidak selaras antara pikiran perkataan. Jadi orang itu mungkin kadang-kadang tidak selaras. Karena itu menyakiti hati suci Tuhan dan juga menyakiti hati sesama. Itu saya akui, karena dididik dengan latar belakang membentuk karakter saya yang tidak sama dengan teman-teman. Kami lahir satu rahim pun punya perbedaan, sehingga saya menganggap bahwa dengan orang lain apalagi lebih berbeda. Karena itu menyadari bahwa saya bukan orang yang sempurna, maka saya mengakui bahwa kemampuan dan itu bisa sering menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Yang berikut perubahan apa yang telah saya lakukan? Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya mengoreksi diri sebagai bahan untuk merefleksikan diri. Apa yang harus saya buat sehingga hidup saya hari-hari kesalahannya makin berkurang, makin saya hapus sehingga semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Apalagi usia saya makin miring, makin senja, tentu tidak banyak lagi waktu untuk kita saling menyakiti dengan segala yang kita sebutkan tadi, pikiran, perkataan, perbuatan, bla 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 dan seterusnya. Jadi perubahannya mulai dari diri saya, karena saya tidak mampu untuk merubah orang lain. Yang berubah itu adalah doa saya kepada Tuhan, dan saya minta Tuhan merubah saya, bukan merubah orang lain. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika orang lain mengambil dan baik pada kita. Saya bersyukur karena di antara semua sesama ada juga orang yang menaruh rasa hormat, baik dan peduli kepada saya. Karena itu saya juga berbuat sebaliknya. Karena sesuai dengan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Baik, saya pindah sepeda dan memperhatikan Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama, jadi ini saya mau mencoba menjawab dari pengalaman pribadi saya. Ketika saya jadi pendeta tahun 90-an, pelayanan kedua di Pulau Rote tahun 90-an. 89 sampai 93 saya di Amanat Utara, tapi kemudian pindah ke Rote. Waktu itu kami menikah dan sudah punya 2 orang anak. Saya dan istri saya, pendeta Dina Greta Terbada. Dia juga pendeta, saya juga pendeta. Tapi waktu itu sebagai seorang laki-laki Rote, saya terlalu banyak menuntut pada istri saya. Dia harus melayani sebagai ibu dan istri. Jadi saya menuntut dia harus buat kopi, masak, segala macam. Ya. Saya tinggal alasan karena saya juga pendeta pelayan. Jadi pulang dari mana-mana saya marah kalau makanan belum siap. Dan ternyata ini dia sakit hati sebagai seorang perempuan, tapi budaya juga melarang dia protes. Tapi seringkali dia menangis. Jadi satu kali saya tidak secara kebetulan baca catatan Maria. Dia bilang, Tuhan, kami sama-sama pendeta, sama-sama melayani. Tapi kenapa saya harus bekerja lebih keras? Kenapa sebagai perempuan saya terlahir untuk bekerja program?
sudah sebagai pendeta, sebagai ibu lagi, sebagai istri lagi. Membaca itu saya sadar bahwa saya menjadi istri saya selama bertahun-tahun sampai punya 2 anak. Jadi saya mencoba berpikir seperti yang kedua. Saya bertekad untuk bantu sebisa yang saya bantu. Jadi tiap hari saya cuci piring tanpa diminta. Saya bangun pagi saya cuci piring dan saya pelantai cuci piring. Dan ini dilihat oleh jemaat di Legeoe. Waktu itu di Ibu Pendeta di Legeoe. Saya di satu jemaat lain dan saya cuci piring. Saya 1 tahun kemudian terpilih di Basis. Jemaat heran, kenapa untuk Bapak Basis harus cuci piring, pelantai? Jadi mereka marah lagi, bilang, Bapak tidak boleh kerja, itu pekerjaan perempuan. Jadi saya dimarahin lagi, padahal saya sudah berbuat baik. Jadi saya bilang kepada mereka, saya melakukan ini karena rasa bersalah pada istri saya selama ini. Ini sebagai bukti cinta. Dia sudah kasih 2 anak pada saya. Saya tidak pernah balas apa-apa bagi dia. Jadi sebagai rasa cinta, saya cuci piring dan pelantai. Pelantai itu bukan merasa terhina, bukan sebagai seorang laki-laki yang mengerjakan pekerjaan hina, tapi ini panggilan cinta saya. Jadi saya mau ajak bapak-bapak jangan ragu untuk cuci piring dan pelantai satu istri tercinta, ya. Itu cara kita dan sepakat dengan bapak. Bukan cara kita mau mendapat sesuatu dari istri, menjalankan dia mendapat sesuatu, tapi itu karakter Kristiani yang kita tahu. Ya. Kita melakukan stay humble itu karena karakter, bukan metode atau cara. Jadi saya sepakat. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika kita mendapat perlakuan yang baik dan orang lain bersikap rendah hati? Itu saya rasakan waktu saya studi S3 di Jerman. Jadi 2 tahun menjelang saya selesaikan disertasi, itu saya terdapat berita kejutan istimewa. Saya dipanggil oleh pendeta setempat. Saya bekerja di gereja Calvinis di Heidelberg. Saya dipanggil, Pendeta, apa Anda mau? Ada rumah dari direktur rumah Jompo ini, dia pensiun dan rumahnya kosong. Apakah Anda mau ada 4 kamar? Anda tinggal secara gratis. Lalu ada dikasih lagi tambah ada 200 euro per bulan, ya setara dengan 8 juta. Saya rasa ini sesuatu yang berkah luar biasa. Tapi saya bilang ini saya rasanya kebaikan dari gereja, dari orang lain. Apa yang bisa saya buat kepada sesama? Saya ingat mama saya, ibu saya hitung-hitung dapat tambahan rumah, ya rumah 4 kamar. Istri saya sudah bawa dan anak 7 boleh tinggal di Jerman, ada legal. Sekarang saya bisa bawa mama saya karena masih ada 2 kamar yang kosong. Saya dan mama. Tapi saya hitung uang tidak cukup. Saya bilang, saya baca di peraturan negara Jerman, seorang mahasiswa Jerman punya hak bekerja 1 minggu 6 jam. 1 jam itu dikasih gaji 20 euro. Di kampus ada. Jadi saya minta pekerjaan apa yang ada. Mereka bilang cuci WC. Saya mau berangkat cuci WC. Jadi hari Jumat, sore, hari Sabtu, hari Minggu saya cuci WC kampus. Seluruh kampus saya berbeda. Saya dapat uang. Itu yang membantu saya berbahagiakan hidup saya. Ya. Saya bawa dia di Jerman. Saya bawa dia bersiar di kota modern dunia Paris. Ya. Jadi itu sesuatu. Jadi kita dapat berkat dari Tuhan. Apa yang kita bisa buat bagi sesama, terutama orang-orang yang berjasa bagi hidup kita, ibu kita. Bapaknya sudah tinggal. Satu-satunya orang yang saya bisa balas di hidup saya. Jadi ketika kita dapat berkat dari Tuhan, kita jangan egois, jangan gunakan untuk kesenangan pribadi. Share pada orang terdekat atau bilang dulu kepada orang lain. Itu yang bisa saya terima kasih.
Jadi saya kira pengalaman yang disampaikan meskipun baru beberapa tahun saja, tetapi pengalaman yang menyangkut dengan keangkuhan, kemarahan dan lain itu sudah kami rasakan, termasuk saya secara pribadi. Dan rata-rata itu juga melekat pada sisi seorang perempuan dan yang muda, bahkan yang berumah tangga. Saya punya pengalaman waktu saya studi, lalu ada hal-hal yang membuat hubungan dengan keluarga menjadi tidak mudah, menjadi cukup sulit. Saya berontak, saya marah, saya protes waktu itu. Kenapa tidak memahami saya punya posisi yang jauh dari keluarga, jauh dari rumah tangga dan sebagainya. Lalu ada satu kalimat dari suami yang cukup menenangkan bagi saya, yaitu dia bilang begini, bukan saja kamu yang sulit untuk berstudi dan pisah dari rumah tangga, dari keluarga, saya juga ikut berkorban, anak juga ikut berkorban. Jadi mari kita saling memahami supaya tidak saling menuntut siapa yang harus berkorban. Jadi bagi saya prinsip adalah kita juga harus saling mengerti, saling memahami, supaya komunikasi yang meregangkan kita akibat kesalahpahaman, tidak rendah hati dan sebagainya itu bisa kita kurangi atau bisa kita hindari, karena pada prinsipnya kita saling mengerti satu dengan yang lain. Sekian itu saja, terima kasih. Kemudian ke depan dan silakan duduk kembali teman-teman, dari refleksi teman-teman dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga untuk kita bawa pulang nanti dan kita implementasikan dalam kehidupan kerja dan kebutuhan kita sebagai keluarga besar Kristen atau rencana. Jadi dari senang, bukan saja menangis. Makanya pacar yang selalu, ini sekarang juga menangis. Anak-anak juga, papa ini suka menangis. Menangis karena menyesal, tapi menangis juga karena bahagia. Amin. terima kasih. Ya, untuk dua orang hebat kita yang di depan yang telah memandu kita untuk saling Korban. Iya, saya tidak tahu pengalaman bapak ibu. Tapi anak pertama itu menikah itu tidak nikah saya. Kasih berubah, makan berubah, dan kali itu dia sakit. Dia sakit terus. Nah, saya tidak tahu pengalaman semua seperti apa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan bagi kami dari pagi hingga siang hari ini. Dan kami akan menikmati makanan dan minuman yang telah tersedia. Kiranya Tuhan memberkatinya supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kekurangan dan kesusahan dan juga kelaparan. Biarlah kami juga memiliki hati yang peka dan peduli untuk menolong dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Waktu kita untuk makan siang 1 jam. Kita sekarang jam 1:07. Jam 12:07 kita berkumpul kembali di sini di tempat ini jam 1. Untuk itu saya silakan kita silakan. Model Lectio Divina. Ini kata Lectio dari kata apa? Lectio Divina. Kata Lectio artinya membaca dan Divina artinya kudus atau surga. Jadi kita membaca bacaan yang suci sambil kita berdoa, bacaan surgawi. Nah, ini metode. Ya Allah Sang Cinta, dalam keinginan kami menghampiri kuduslah Tuhan, kami rindu Bapa. Hadirlah dengan roh-Mu yang menyucikan kami. Bimbinglah kami agar menikmati persekutuan dengan-Mu dalam ibadat ini.
Biarlah cinta-Mu mengalir dalam kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi lagu Sejenak Aku Menoleh. Saudara-saudara, silakan membuka kitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47.